Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 135. Demi melindungi Yuji, Choso yang sudah menganggap Yuji sebagai saudara kandungnya memulai serangan kepada Geto serta Uraume. Dan tanpa melewatkan kesempatan yang tercipta dari serangan Choso, para penyihir Jujutsu yang datang untuk membantu Yuji merebut Prison Realm dari Kamo atau Geto, kemudian ikut menyerang Geto dan juga Uraume. Namun sayangnya serangan mereka dapat dimentahkan dengan mudah oleh Uraume. Bahkan Uraume dapat mengalahkan mereka semua hanya dengan satu serangan. Untung saja sesaat sebelum Uraume mengakhiri hidup mereka, seorang penyihir Jujutsu tingkat spesial bernama Tsukumo Yuki datang untuk membantu mereka. Lalu benarkah Yuji memiliki hubungan darah dengan Choso? Dan sebenarnya siapakah Tsukumo Yuki yang muncul di akhir cerita untuk menyelamatkan para penyihir Jujutsu dari serangan Uraume? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 135 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, menurut penjelasan Choso, salah satu efek dari teknik kutukan yang dia miliki dapat membuatnya merasakan semacam perubahan yang terjadi pada semua saudaranya melalui hubungan darah yang mereka miliki. Dan kemampuan ini tidak memiliki batasan jarak. Jadi sejauh apapun mereka terpisah, Choso masih bisa merasakan semacam perubahan tersebut. Tapi perlu diingat, menurut Choso kemampuan ini tidak bisa digunakan untuk merasakan semacam perubahan pada sembarang orang, melainkan hanya bisa digunakan untuk merasakan semacam perubahan dari seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya. Oh ya, selain menjelaskan hal tersebut, Choso juga sempat menjelaskan bahwa kematian merupakan salah satu perubahan terbesar bagi makhluk hidup. Dan ketika seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya berada di ujung kematian, maka dia dapat merasakan semacam sensasi kematian melalui hubungan darah yang dia miliki. Lalu karena dia sempat merasakan semacam sensasi kematian dengan intensitas yang sangat tinggi saat dia hampir membunuh Yuji, Choso kemudian mengambil kesimpulan bahwa Yuji adalah orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan dia pun berpikir bahwa Yuji adalah saudara sedarah atau adik kandungnya. Lalu benarkah Yuji memiliki semacam hubungan darah dengan Choso? Dan benarkah Yuji adalah adik kandung dari Choso? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikannya. Mengapa bisa demikian? Tentu saja karena ada dua hal yang masih terasa mengganjal bagi kami. Pertama, Choso bisa merasakan semacam sensasi kematian dari Yuji setelah dia melihat sebuah ingatan misterius yang secara tiba-tiba terlahir dalam pikirannya, di mana lahirnya ingatan misterius di dalam pikiran Choso ini dibuat serupa seperti terlahirnya ingatan misterius di dalam pikiran Todo. Padahal teknik kutukan Todo sendiri sangat jauh berbeda dari Choso. Karena itulah tidak menutup kemungkinan kalau salah satu efek dari ingatan misterius inilah yang sudah membuat Choso merasakan semacam sensasi kematian dari Yuji. Lalu yang kedua, entah apa alasannya saat pertama kali Choso dimunculkan, dia digambarkan dengan kepala yang diikat dengan perban. Dan karena hal inilah dia menjadi satu-satunya karakter yang dibangkitkan oleh Geto atau Kamo dengan perban di kepalanya. Lalu mengapa kepalanya harus diperban setelah dia dibangkitkan? Mungkinkah sudah terjadi sesuatu sesaat setelah dia dibangkitkan? Atau bahkan ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu kepada Choso hingga kepala Choso harus diperban? Ingat, Noritoshi Kamo adalah orang yang sudah menjalankan sebuah penelitian terlarang. Jadi menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kedua, setelah meyakinkan dirinya, Choso memulai serangan kepada Geto dan juga Uraume, di mana pada serangan ini dia memadukan dua pola serangan, seperti serangan jarak menengah dan juga pola serangan jarak dekat. Tapi sayangnya kedua pola serangan yang dia gunakan ini dapat ditahan dengan mudah oleh Geto dan juga Uraume. Lalu selain hal tersebut, setidaknya ada tiga hal yang sudah dijelaskan oleh Bang Gege dalam adegan ini. Pertama, dari ekspresi dan perkataan Choso, dia terkesan sudah tidak terlalu peduli dengan nyawa miliknya, dan dia terkesan berniat untuk mengorbankan dirinya demi melindungi Yuji.
Kedua, walaupun Choso dan Kamo atau salah satu murid dari Kyoto sama-sama menggunakan teknik manipulasi darah, tapi dari perkataan dan ekspresi Kamo, sang autor sudah menjelaskan bahwa tingkatan teknik Choso sudah berada jauh di atas Kamo. Ketiga, lewat perkataan Geto, Bang GG sudah menjelaskan bahwa Choso saat ini tidak dalam kondisi sempurna atau sudah kelelahan, karena dia sudah kehilangan cukup banyak kekuatan di pertarungan sebelumnya. Hal menarik ketiga, ternyata Panda sudah merasakan ada sesuatu yang janggal pada sikap Choso dan juga Todo. Bahkan Panda sendiri sudah berpikir kalau hal tersebut bisa terjadi karena sesuatu dari Yuji. Namun sayangnya Panda sendiri belum bisa menyimpulkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ya, setidaknya lewat hal ini sang autor sudah mengkonfirmasi kalau Yuji memiliki sesuatu yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Hal menarik keempat, dengan tujuan untuk memanfaatkan kesempatan yang tercipta dari serangan Choso, Panda, Yuji, dan yang lain berencana untuk menyerang Geto dan Uraume secara bersamaan. Namun sayangnya sebelum mereka sempat melepaskan serangan, Uraume kemudian menggunakan teknik kutukan miliknya dan menghentikan mereka semua sekaligus hanya dengan satu teknik kutukan yang dapat membuatnya memanipulasi es. Lalu, menurut Kamo dari Kyoto, teknik kutukan es milik Uraume merupakan sebuah teknik kutukan tingkat tinggi. Hal menarik kelima, setelah Uraume menggunakan teknik kutukan es, Geto sempat memerintahkan Uraume untuk tidak membunuh Yuji dan yang lain, di mana Geto melakukan hal ini karena dia memerlukan pembawa pesan. Ya, walaupun pada akhirnya Uraume tetap berniat untuk membunuh mereka semua kecuali Yuji. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Geto atau Kamo memerlukan seorang pembawa pesan? Lalu pesan seperti apakah yang ingin dia sampaikan? Dan sebenarnya siapakah orang yang akan menerima pesan dari Geto atau Kamo? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik keenam, selain dapat menggunakan teknik kutukan es, ternyata Uraume juga dapat menggunakan teknik reverse atau teknik kembali kutukan yang dapat digunakan untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan hal ini bisa kita pastikan bahwa Uraume adalah seorang penyihir Jujutsu tingkat tinggi. Kemudian karena di chapter ini Uraume terlihat dua kali menahan teknik kutukan orang lain dengan tangan kosong, tidak sedikit fans menganggap kalau Uraume memiliki semacam teknik untuk membatalkan atau paling tidak mempengaruhi teknik orang lain ketika dia menyentuh teknik orang lain. Ya, hal ini memang terdengar cukup masuk akal, tapi kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Hal menarik ketujuh, entah apa alasannya di chapter ini, Uraume yang sebelumnya terkesan seperti seorang pendiam, terlihat terlalu gampang marah dan terkesan sedang terburu-buru. Lalu sebenarnya apa yang sudah membuatnya marah dan harus bergegas? Mungkinkah ada sesuatu yang harus dia lakukan bersama dengan Geto? Hal menarik ke-8, lewat perkataan Uraume yang berbunyi, memangnya kau kira tubuh itu milik siapa? Sang autor seolah mengisyaratkan kalau tubuh Yuji adalah tubuh seseorang dan bukan milik Yuji, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Uraume dan Geto lah yang sudah membuat tubuh Yuji menjadi seperti sekarang. Atau dengan kata lain, kelebihan dari tubuh Yuji merupakan sesuatu yang sudah dikembangkan dengan sengaja oleh Uraume dan Geto atau Kamo. Lalu mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, sepertinya mereka melakukan hal ini demi menyiapkan tubuh pengganti untuk Sukuna. Tapi perlu diingat, ini hanyalah sebuah opini liar dari kami, yang tentu saja belum bisa dipastikan kebenarannya dan hanya didasarkan dari satu perkataan Uraume. Hal menarik ke-9, berkat bantuan dari salah satu penyihir Jujutsu tingkat spesial bernama Tsukumo Yuki, Choso, Momo, dan yang lain berhasil selamat dari serangan terakhir Uraume, di mana saat kedatangannya dia langsung menanyakan jawaban kepada Geto tentang pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Geto di pertemuan sebelumnya. Dan bagi yang sudah lupa atau belum mengetahui kapan Geto dan Yuki bertemu untuk pertama kali, kalian bisa membaca manga Jujutsu Kaisen chapter 77. Lalu siapakah Tsukumo Yuki? Ya, sebenarnya sang autor sendiri belum menjelaskan secara detail tentang Tsukumo Yuki. Bahkan kemampuan dan teknik kutukan milik Yuki Tsukumo sendiri belum dijelaskan. Tapi setidaknya pernah disinggung kalau dia adalah salah satu dari 4 penyihir Jujutsu tingkat spesial.
Oh iya, dia juga sempat disebut sebagai guru dari Todo karena dialah orang yang sudah memperkenalkan dunia Jujutsu kepada Todo. Sedangkan di bulan Agustus tahun 2007, dia pernah bertemu dengan Geto untuk membicarakan tentang cara menghentikan terlahirnya kutukan, di mana Yuki sendiri sudah menemukan dua cara. Pertama, membuat semua manusia kehilangan energi kutukan, dan kedua, membuat semua manusia dapat mengendalikan energi kutukan. Namun sayangnya, dia sama sekali belum bisa merealisasikan kedua cara tersebut. Lalu perlu diketahui bahwa dari pembicaraan Geto dan Yuki inilah, Geto kemudian menyadari sesuatu hingga membuatnya mencoba untuk membunuh semua manusia selain penyihir Jujutsu. Dan hal ini dia lakukan agar kutukan tidak terlahir kembali ke dunia manusia. Kemudian karena di akhir chapter 135, Yuki sudah muncul di depan Geto dan Uraume, akankah Tsukumo Yuki menunjukkan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Geto dan Uraume? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.